Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada majelis keempat kita dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hari raya orang-orang kufar dan sikap yang tepat dan yang benar bagi kaum muslimin di dalam menyikapi mereka orang-orang kufar, baik dari kalangan orang-orang Yahud ataupun Nasara ketika mereka berhari raya. Majelis keempat ini berkaitan dengan ijma', kesepakatan para ulama tentang haramnya seorang muslim memberikan hadiah kepada orang-orang kafir yang bercocokan atau bersesuaian dengan hari raya keagamaan mereka. Al-ijma' ala tahrimi i'ta'il muslim lil kafir hadiyatan bimunasabati idihi ad-dini. Haramnya seorang muslim memberikan hadiah kepada orang kafir yang berkaitan dengan hari raya keagamaan mereka. Hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Di sini kita nukilkan beberapa nukilan dari para ulama berkaitan dengan haramnya hal tersebut. Dinukilkan oleh Al-Faqih Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Madkhal, menukilkan dari Al-Imam Ibnul Qasim, murid dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang beliau lama mulazamah dengan Imam Malik belasan tahun. Beliau mengatakan, kata Ibnu Qasim, annahu la yahillu lil muslimin ayyabi'u lin nasara syai'an min maslahati idihim. Bahwasannya tidak halal, tidak boleh bagi kaum muslimin menjual sesuatu kepada orang-orang Nasara yang berkaitan dengan kemaslahatan, kemanfaatan hari raya mereka. Apapun yang dijual tersebut tidak diperbolehkan. Misalnya kita jual lilin, jual lampu, jual kembang, atau jual makanan, atau jual pakaian yang berkaitan nanti akan dipakai sama mereka untuk hari raya mereka, tidak diperbolehkan. La lahman, tidak berupa daging, wala idaman, tidak pula berupa lauk, wala sauban, tidak pula berupa pakaian. Tidak diperbolehkan seorang muslim menjual misalkan pakaian-pakaian Natal. Tidak diperbolehkan jual daging yang daging ini tadi akan mereka pakai untuk acara perayaan Natal. Begitu juga misalkan bolu, kue, tidak diperbolehkan membuatkan orang-orang kufar menerima pesanan orang-orang kafir yang akan mereka pakai atau mereka makan pada hari raya perayaan Natal yang sebagai konsumsi mereka, sebagai lambang dari perayaan keagamaan mereka tadi. Walaupun hukum asalnya muamalah dengan orang-orang kafir, hukumnya mubah jika tidak berkaitan dengan hari raya mereka. Wala yu'aruna dabatan, tidak pula mereka boleh dipinjamkan kendaraan, mobil. Tidak boleh kita meminjamkan ke tetangga kita yang Nasara, kita pinjamkan mobil untuk berangkat ke gereja, tidak diperbolehkan. Wala yu'anuna ala syai'in min dinihim, tidak diperbolehkan membantu mereka sedikit pun dari perkara-perkara yang berurusan dengan agama mereka. Hukumnya haram.
Misalkan kita juga nyewakan tenda lah, atau mungkin kita pinjamkan kursi di gereja tersebut, ataupun misalkan kita ikut membenari merenovasi gereja tersebut yang akan dipakai untuk acara keagamaan mereka, tidak diperbolehkan sama sekali, hukumnya haram. Alasannya apa? Li'anna dzalika minat ta'zim li syirkihim. Kata Imam Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala, dikarenakan hal tersebut merupakan pengagungan terhadap kesyirikan mereka. Kesyirikan orang-orang Yahud, kesyirikan orang-orang Nasara, kesyirikan orang-orang Al-Wathaniyin, para penyembah berhala. Wa aunihim ala kufrihim, dan juga tindakan tersebut, kita menjual, kita menyewakan, kita meminjamkan, itu merupakan bentuk menolong mereka di atas kekufuran mereka. Ketika mereka merayakan hari raya keagamaan mereka, itu menunjukkan mereka merayakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merayakan penyembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita ridho terhadap perayaan-perayaan tersebut dan kita membantu mereka di atas kekufuran, tidak diperbolehkan. Wayan bagi lis-salatin ayyanhau al-muslimina an dzalik, dan sepantasnya, selayaknya bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari hal tersebut. Wa huwa qaulu Malikin wa ghairihi, ini adalah pendapatnya Imam Malik dan yang selain beliau. Lam a'lam ahadan ikhtalafa fi dzalika. Kata Imam Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala, aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang berselisih dalam masalah tersebut. Ini jelas penukilan dari Al-Imam Ibnu Qasim. Beliau menyebutkan ijma'. Kemudian nukilan yang kedua, kita sebutkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Iqtidha Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Ketika beliau menyebutkan penukilan Ibnu Qasim tersebut dan beliau mengikrarkan ijma' tersebut, lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan komentar. Kata Ibnu Taimiyah, wa qad dzakara annahu qad ujmi'a ala karahati mubaya'atihim wa muhadatihim ma yasta'inuna bihi ala a'yadihim. Sungguh dia, Ibnu Qasim, telah menyebutkan bahwasannya telah terjadi kesepakatan tentang tidak disukai, dibencinya melakukan transaksi jual beli dengan mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Yahud atau orang-orang kufar secara umum dari kalangan kaum musyrikin, para penyembah berhala. Wa muhadatihim, dan juga tidak diperbolehkan memberikan hadiah kepada mereka. Ada tetangga kita yang merayakan perayaan Natal, ada teman kita di kantor merayakan perayaan Natal, tidak diperbolehkan bagi kita seorang muslim untuk memberikan hadiah sebagai hadiah Natal terhadap hari raya mereka tersebut. Tidak diperbolehkan. Ma yasta'inuna bi ala ayadihim, sesuatu yang mereka gunakan nanti untuk acara keagamaan mereka tersebut, tidak diperbolehkan. Sehingga jelas sekali penukilannya, seorang muslim harus menjauhi sikap-sikap yang seperti ini tadi. Seandainya kita punya teman di tempat kerja, di kantor, ya sudah, untuk hari Natal tidak ada kita mengucapkan ucapan selamat, tidak memberikan hadiah kepada mereka, tidak membantu mereka di atas kekufuran tersebut. Adapun di hari-hari lain, kita mungkin mau ngasih dia makanan atau hadiah, itu tidak masalah. Namun kalau mengkhususkan hadiah tersebut pada perayaan Natal atau membantu mereka dalam acara-acara Natal tersebut, ini tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Kemudian nukilan yang berikutnya juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-25 di halaman 329 sampai 330. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la yahillu lil muslimin
ayatashabbahu bihim fi syai'in mimma yakhtassu bi a'yadihim. Tidak boleh, tidak halal bagi kaum muslimin untuk menyerupai mereka, yaitu orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahud atau Nasara atau abadatul authan, para penyembah berhala. Tidak boleh bagi kaum muslimin menyerupai mereka pada perkara yang merupakan kekhususan dengan hari raya mereka. Tidak boleh. Misalkan sering terjatuh kesalahan dari kalangan kaum muslimin yang berkaitan dengan hari Natal. Sebagian mereka menyerupai orang-orang kafir dengan cara memakai topi Sinterklas, dengan cara memakai pakaian Natal. Ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Begitu juga kalau seandainya orang-orang Yahud atau orang-orang Hindu yang ada di Indonesia ini tadi merayakan acara hari raya mereka Nyepi dan Waisak, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memakai pakaian yang khusus pakaian mereka pada hari tersebut. La min ta'amin, tidak berupa makanan. Bahkan makanan pun kata Ibnu Taimiyah tidak boleh kita makanan tasyabbuh dengan makanan mereka pada hari tersebut. Kita misalkan membuat makanan yang merupakan makanan khusus makanan mereka pada hari raya tersebut, tidak diperbolehkan. La libasin, tidak pula dengan pakaian. Tadi kita sebutkan pakaian tidak diperbolehkan sama sekali. Wala ightisalin, tidak pula dengan mandi. Misalkan mandi tertentu, mandi khusus yang merupakan ritual keagamaan mereka, kita ikut mandi dengan tata cara yang mereka lakukan tadi, juga tidak diperbolehkan. Ini biasanya ada di sebagian agama tertentu, misalkan agama Hindu dan yang lainnya. Ketika mereka menjelang hari raya, mereka ada mandi-mandi khusus dan yang lainnya. Di agama-agama lain, maka tidak diperbolehkan. Wala iqadi niranin, tidak diperbolehkan juga menyalakan niron, api. Masuk dalam kategori seperti ini, misalkan menyalakan lilin. Ya, sebagai lambang perayaan mereka, ketika mereka menyalakan lilin, kaum muslimin ikut menyalakan lilin juga tidak diperbolehkan. Masuk juga dalam perkara ini adalah menyalakan kembang api atau petasan dan yang lainnya yang semisalnya, yang biasa dilakukan oleh para pemuda dan kebanyakan kaum muslimin pada malam tahun baru. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah lana wa lakumut taufiq wal hidayah, bahwasanya tindakan tersebut adalah tasyabbuh, menyerupai tradisi orang-orang kufar. Islam tidak sama sekali mengajarkan tradisi tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyebutkan wala tabtil adatin min ma'isyatin aw ibadatin aw ghairi dzalik, juga tidak diperbolehkan menyerupai mereka dalam bentuk tabtil adah min ma'isyah, meliburkan kebiasaan aktivitas. Jadi misalkan menjelang Natal atau hari Natal libur aktivitas kita. Kenapa? Dikarenakan Natal. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya, biarlah kita normal dengan aktivitas kita. Kita jualan-jualan, kita dagang-dagang, biasa normal. Ya. Kapan kita libur? Kita libur pada hari raya kita. Ini juga kebiasaan di sebagian tempat kadang ya. Itu juga ketika orang-orang Nasara merayakan perayaan Natal, kadang ikut libur juga. Ya, ikut libur. Ini juga tidak diperbolehkan kata Ibnu Taimiyah. Apa tujuan libur tadi? Apakah dikarenakan ingin ikut merayakan? Kalau sama tujuannya untuk ikut merayakan, tidak diperbolehkan. Hal tersebut merupakan tasyabbuh atau ibadah, atau meliburkan suatu ibadah. Ya. Atau ibadatin, atau meliburkan suatu ibadah. Tadi meliburkan kebiasaan, sekarang meliburkan ibadah. Ya. Atau yang selain itu, meliburkan ibadah. Misalkan dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Pas bertepatan dengan Natal, dia tidak jadi puasa. Alasannya kenapa? Karena acara perayaan Natal. Atau yang selain itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan lagi, wala yahillu lil muslimin,
Wala yahillu fi'lu walimatin. Tidak diperbolehkan melakukan perayaan walimah, resepsi. Tidak diperbolehkan. Walal ihda. Tidak diperbolehkan juga memberikan hadiah. Walal bay'. Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli. Mimma yusta'anu bi ala dzalik. Dari perkara-perkara yang nanti akan mereka gunakan untuk hari raya mereka tersebut. Tidak diperbolehkan. Kita ikut merayakan, ya. Kita memberikan hadiah Natal yang sering terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin berkaitan dengan hari raya Valentine. Saling memberikan hadiah juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram, ya. Itu hari raya orang-orang kufar, bukan hari raya kaum muslimin. Ketika kaum muslimin saling memberikan hadiah, berarti ada unsur tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga nanti menyebabkan kalian akan disentuh oleh api neraka oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ya, tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kekufuran. Inna syirka la dzulmun azim. Walal bai' bima yusta'anu bihi ala dzalik li ajli dzalik. Wala tamkinu sibyan wa nahwihi minal la'bi alladzi fil a'yad. Wala izharu zinatin. Tidak diperbolehkan juga tamkinus sibyan, memberikan kesempatan kepada anak-anak dan yang semisalnya mereka untuk main-main pada hari raya tersebut. Ya. Dibuat anak-anak bahagia, senang. Ada apa acara? Ini acara Natal. Anak-anak dikasih pakaian-pakaian sinterklas, bermain-main di perayaan Natal, ikut memeriahkan lah. Biasanya kita kaum muslimin di Indonesia ini tadi pada hari raya malam tahun baru ikut memeriahkan. Yang ini merupakan bukan tahun Islam, merupakan tahun baru perayaan orang-orang kufar. Kita ikut membahagiakan anak-anak tadi dengan membelikan jagung, suruh bakar jagung, dengan cara kita meniupkan kembang api, menyalakan kembang api dan yang lainnya. Ini merupakan perkara yang hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Itu kebiasaan buruk, mencontoh orang-orang kufar. Wala izharuz zina, tidak pula boleh menampakkan perhiasan. Menampakkan perhiasan dalam Islam adalah pada hari Jumat atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bukan ditampakkan pada perayaan Natal, kemudian atau hari raya Nyepi, Waisak dan yang lainnya, ataupun peringatan malam tahun baru. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wabil jumlah, dan secara global, laisa lahum ayyakhussu a'yadahum bi syai'in min sya'airihim. Tidak diperbolehkan bagi mereka kaum muslimin untuk mengkhususkan hari raya mereka orang-orang kafir tersebut dengan sesuatu dari syiar-syiar mereka tersebut. Tidak diperbolehkan kita memberikan kekhususan hari raya orang-orang kafir tersebut yang kita ikuti. Tidak diperbolehkan. Bal yakunu yaumu idihim indal muslimin kasairil ayyam. Bahkan sebenarnya hari raya orang-orang kafir di kalangan kaum muslimin adalah sama seperti hari-hari lain. Tidak ada kekhususan, normal kita. Ketika orang kafir, orang-orang Nasrani merayakan perayaan Natal, kita normal aktivitas kita. Yang belajar-belajar, yang kerja-kerja, yang dagang-dagang, normal. Dikarenakan bukan hari raya kaum muslimin. La yakhussuhul muslimun bi syai'in min khasaisihim. Tidak diperbolehkan kaum muslimin memberikan kekhususan pada hari tersebut dengan sesuatu yang merupakan kekhususan mereka orang-orang kafir. Tidak diperbolehkan. Wa amma takhsisuhu bima taqaddama dzikruhu bila fala nizaa'a fihi bainal ulama. Adapun pengkhususan terhadap apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang keharamannya. Seperti mengkhususkan pakaian, makanan, mandi, nyalakan lilin atau nyalakan kembang api, memberhentikan aktivitas yang biasa normal dikarenakan perayaan hari tersebut, atau menghentikan ibadah
yang biasa Senin Kamis puasa, misalkan puasa Daud bertepatan dengan hari raya tersebut, dia tidak jadi puasa, ini semua tidak diperbolehkan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan juga, bal qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila kufri man yaf'alu hadhil umur. Na'udzubillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan sekelompok para ulama, ta'ifatun minal ulama, mengatakan, berpendapat kufurnya orang yang melakukan tindakan-tindakan yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut. Kenapa? Lima fiha min ta'zimi sya'airil kufri. Dikarenakan pada tindakan tersebut terdapat pengagungan terhadap syiar-syiar kekufuran. Na'udzubillah. Ya, misalkan sebagian orang menggunakan pakaian sinterklas, baju sinterklas. Ya, yang seperti ini na'udzubillah khawatir jatuh pada kekufuran. Atau misalkan kita beli pohon cemara, kita taruh di rumah dan yang lainnya, ikut kita memeriahkan hari tersebut, na'udzubillah dikhawatirkan Allah SWT cabut keimanan dari seorang muslim dikarenakan perkara tersebut. Seorang muslim harus bangga dengan atribut yang ada pada dia. Allah SWT jadikan kaum muslimin di atas orang-orang kufar kedudukannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas orang-orang kufar. Jadi kedudukan kaum mukminin jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang kufar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah SWT, jangan kalian merasa hina, merasa bersedih, kalian jauh lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT in kuntum mu'minin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.